Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas aturan hukum ataupun juga kebijakan pemerintah yang bagi masyarakat, khususnya saya sebagai masyarakat, ini bikin gregetan banget nih. Berita tentang apa sih? Aturannya aturan tentang apa? Saya akan mengutip berita yang dimuat di tempo.co ya. Ini dipublish tanggal 28 Juli 2025 yang menyampaikan berita seperti ini nih. Rekening nganggur 3 bulan bisa diblokir. Nah, ini katanya. Jadi saya baca dulu beritanya ya. Nanti teman-teman yang setuju silahkan komen, yang nggak setuju juga komen. Kenapa setuju? Kenapa nggak setuju? Yuk komen di sini rame-rame ya. Tempo.co Jakarta. Rekening bank yang tidak digunakan selama 3 bulan berpotensi diblokir. Oleh siapa? Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening yang tidak memiliki riwayat transaksi selama beberapa bulan itu akan masuk dalam masa dorman. Istilahnya dorman katanya. Atau dilabeli sebagai rekening pasif. Dalam pengumumannya di Instagram, PPATK menemukan banyak rekening dorman yang disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum. Beberapa aktivitas yang dianggap merugikan itu seperti jual beli rekening hingga pencucian uang atau money laundry. Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dorman. Tulis PPATK melalui unggahan di akun Instagram @ppatk_Indonesia pada Rabu 23 Juli 2025. Kita lanjut baca beritanya ya. PPATK mengatakan kebijakan memblokir rekening bank saat masa dorman itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Selain itu, langkah tersebut diambil dengan klaim untuk menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Lebih lanjut, PPATK menjelaskan, rekening dianggap dorman bila tidak digunakan untuk transaksi apapun dalam jangka waktu tertentu tergantung kebijakan masing-masing bank. Biasanya 3 bulan jenis rekening yang dimaksud dapat berupa rekening tabungan, perorangan maupun perusahaan, rekening giro, dan rekening rupiah atau falas. Bukan jenis rekening baru, melainkan rekening biasa yang menjadi dorman karena tidak aktif, tulis PPATK. Kendati demikian, PPATK menuturkan bahwa rekening yang memasuki masa dorman masih tercatat sebagai rekening aktif. Selain itu, PPATK menegaskan dana yang tersimpan dalam rekening bank dorman dan diblokir itu dipastikan tetap aman. Tindakan ini juga menjadi pemberitahuan bagi nasabah, ahli waris atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif meskipun lama tidak digunakan, kata PPATK. PPATK pun menghimbau nasabah yang memiliki rekening bank dorman dan diblokir dapat mengajukan permohonan reaktivasi. Setelah mengalami peninjauan, rekening itu nantinya dapat dibuka kembali sehingga nasabah bisa melakukan transaksi keuangan. Jika ada pertanyaan, hubungi WhatsApp resmi PPATK, nomornya 0821 12 12 0195, tulis PPATK. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang TPPU, PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian sementara transaksi tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari
setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi. Selain itu, PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi selama maksimal 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik. Lebih lanjut, apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari setelah penghentian sementara transaksi, maka PPATK akan menyarankan penanganan harta kekayaan tersebut kepada penyidik. Selanjutnya, jika dalam waktu 30 hari tidak ditemukan terduga pelaku tindak pidana, maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan itu sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari. Demikian bunyi pasal 67 ayat 3 Undang-Undang TPPU. Nah, jadi pada intinya di dalam peraturan ini pemerintah mengatur kalau kita punya rekening bank, kemudian nggak dipakai transaksi, nggak aktif nih selama misalkan tergantung kebijakan bank masing-masing nantinya. Ada yang selama 3 bulan lebih dan lain sebagainya, itu akan diblokir. Nah, menurut saya pribadi sih ini terlalu berlebihan ya. Karena ya tidak semua masyarakat aktif transaksi di perbankan juga. Ini juga tentunya ya menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan ada beberapa tokoh yang berkomentar juga menanggapi tentang peraturan pemblokiran rekening bank yang tidak digunakan untuk bertransaksi atau rekening pasif selama tempo waktu tertentu. Nah, di sini saya mengutip komentarnya dari Bang Hotman Paris Hutapea. Nah, ini unik juga nih pernyataan atau komentar beliau ya. Saya perdengarkan dulu. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Repot itu. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, yang misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak asasi. Nah, melanggar hak asasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak asasi manusia. Tidak terlalu urgen, belum terlalu urgen. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan kegaduhan, dan masyarakat juga sebagian besar masyarakat pasti akan direpotkan nanti, pasti akan kerepotan kalau misalkan sampai diblokir dan lain sebagainya. Dan lebih penting lagi ya memang ini hak setiap warga negara kok untuk memiliki rekening bank, mau dia gunakan ataupun tidak ya terserah masyarakat. Yang terpenting rekeningnya tidak digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan pidana, tidak digunakan untuk melakukan pencucian uang, dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda, teman-teman semuanya, gimana nih? Setuju apa enggak? Silahkan sampaikan komentar dan alasannya di bawah video ini. Itu saja ulasan berita ataupun juga kebijakan pemerintah yang kita ulas pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.